Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode nanti malam, di mana di episode nanti malam Aksa dan juga Amira akan tidur satu ranjang ya kawan-kawan. Nah, kira-kira apa ya yang akan mereka lakukan? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana huru-hara yang terjadi di rumah Bastian Rahardian ya kawan-kawan pada saat Amira pulang bersama dengan Bu Yuni, karena memang pada saat itu Aksa secara refleks memeluk Amira. Huru-hara itu pun menjadi semakin besar karena Bella membesar-besarkan permasalahan ya kawan-kawan. Bahkan Bella saat itu terus menekan Aksa. Untung saja Aksa memiliki senjata untuk membalikkan keadaan. Aksa pada saat itu menanyakan kepada Bella tentang apa yang dikatakan oleh Mama Zora dan juga Amira, bahwa Bella itu berselingkuh. Ya, setelah itu Bella pun menjadi berubah ya kawan-kawan. Bella berubah menjadi jauh lebih tenang dan lebih bersikap manis kepada Aksa. Lalu kemudian di episode nanti malam kita akan menyaksikan bagaimana saat itu perselisihan itu pun akhirnya telah selesai. Bu Yuni dan juga Pak Tommy pun berpamitan untuk pulang. Namun sebelum pulang mereka menitipkan pesan kepada Bella. Saat itu Pak Tommy memerintahkan Bella untuk mempertahankan Aksa agar tidak direbut oleh Amira. Ya, selain memang karena Aksa itu adalah aset yang sangat berharga bagi Pak Tommy, Aksa itu adalah calon ayah dari anak Bella, dan Pak Tommy tentunya tidak mau jika cucunya lahir tanpa seorang ayah. Ini tentunya adalah sebuah mimpi buruk bagi Tommy jika Aksa sampai meninggalkan Bella demi untuk bersama dengan Amira. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana saat itu ketika Bella kembali ke kamar, ternyata Bella tidak menemukan Aksa di kamarnya. Bella pun bingung ya kawan-kawan, mengapa baru ditinggal sebentar saja Aksa sudah tidak ada di kamarnya. Bella jadi berpikiran hal yang tidak-tidak. Bella saat itu berpikir bahwa mungkin Aksa menyusul Amira ke kamarnya. Ya, bahkan Bella saat itu membayangkan Aksa menggandeng Amira ke tempat tidurnya ya kawan-kawan. Kemudian Aksa mengutarakan keinginannya bahwa Aksa memang sudah lama ingin melakukan itu dengan Amira. Amira pun mengatakan bahwa dirinya juga sudah tidak sabar, sehingga Aksa pun saat itu terlihat dengan sangat semangat melompat ke dalam kasur atau ke atas kasurnya ya kawan-kawan, disusul dengan Amira. Lalu kemudian Aksa menutup selimut di kasurnya ya kawan-kawan, menandakan bahwa mereka sudah melakukan sesuatu. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana pada saat itu Aksa dan juga Amira terlihat berada di sebuah bis ya kawan-kawan, entah kemana tujuan mereka. Namun mereka berdua
naik bis ini membuat Aksa sedikit tidak nyaman ya kawan-kawan, karena di dalam bis banyak sekali penumpang-penumpang yang random, bahkan ada yang membawa ayam. Saat itu Aksa mengatakan kepada Amira agar mereka turun saja di sana dan menelpon Yuda untuk melanjutkan perjalanan mereka dengan menggunakan mobil. Namun Amira menolak. Amira mengatakan bahwa disinilah keseruannya. Mereka bisa merasakan sensasi naik bis dengan berbagai macam keragaman penumpangnya. Dan pada saat itu juga ada seorang wanita pengamen yang datang menghampiri mereka berdua untuk mengamen ya kawan-kawan. Namun ternyata saat itu Galang atau Yuda terus mengikuti Aksa dan juga Amira. Mereka tidak sadar bahwa mereka diikuti. Ya, Galang memang sudah mengetahui saat Aksa dan juga Amira pergi dari rumah Bastian, sehingga Galang pun mengikuti karena Galang ingin tahu kemanakah mereka pergi. Galang juga takut apabila nantinya Amira dan juga Aksa semakin dekat dan mereka semakin saling mencintai. Itu akan sangat sulit bagi Galang, dan mungkin satu-satunya cara untuk memisahkan Amira dan juga Aksa yaitu dengan cara menghancurkan keluarga Bastian Rahardian. Saat ini Galang memang sedang menyamar sebagai Yuda dan juga Rafael Adinata. Sebagai Yuda untuk menjadi bodyguard sekaligus supir untuk Amira, dan sebagai Rafael yaitu sebagai penyuntik dana di perusahaan Bastian Rahardian. Ya, mengapa Lian Bagaskara sampai menyuruh Yuda untuk melakukan itu semua? Tentunya karena memang sudah dipersiapkan segala macam rencananya agar nantinya hal ini malah justru membuat Bastian menjadi semakin bangkrut. Wah, bener-bener seru banget nih episode nanti malam. Seandainya saja adegan Aksa dan juga Amira yang berada di kamar itu benar-benar terjadi, mungkin para penonton akan semakin baper ya kawan-kawan, semakin greget dan semakin larut dalam alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Nah, hal-hal seperti ini nantinya juga akan benar-benar terjadi ketika Aksa benar-benar telah memilih Amira untuk menjadi pendamping hidupnya. Nah, makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Ketika Cinta Memanggilmu yang akan tayang setiap hari pukul 18.20 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.